Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sallu ala nabi tabassam, dan nabi tabassam, dan nabi tabassam. Allahumma salli alaihi. Sallu ala nabi tabassam, dan nabi tabassam, dan nabi tabassam. Allahumma salli alaihi. Yang kami hormati Dewan Hakim yang bijaksana dan hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dunia semakin cantik, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, telah membuat otak ruwet, mumet dan jelimet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita terkini at news, maka ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidahnya, maka ia menjadi kubur? Masalah ini terus dan terus berputar bagaikan lingkaran syaitan yang seolah-olah tidak ada pemecahannya. Apalagi dunia sedang dihadapkan dengan wabah pandemi COVID-19 yang hampir membuat perekonomian kita menjadi lumpuh. Namun Islam selalu hadir menawarkan solusi konkret. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Ekonomi Syariah dan Penguatan Kesejahteraan Masyarakat. Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل
ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, firman Allah yang baru kita simak bersama mengisyaratkan agar kita umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Mari kita kaji secara mendalam. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini berawal dari sebuah pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya satu orang anak. Maka bolehkah jika aku bersedekah 2/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bolehkah jika 1/2-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana jika 1/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Seraya melanjutkan perkataannya, innaka intazar warasatatal a'niya khairun min antazarhum alatan yatakaffafunan nas. Sungguh aku mengharapkan jika engkau dapat mewarisi keturunan yang kaya dan berharta, dan itulah yang terbaik daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah lagi papa serta hanya mengharap belas kasih orang lain. Kisah ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Islam menginginkan agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan yang kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Syekh
Syekh Mustafa Al-Marawi menafsirkan kalimat khafu alaihim sebagai suatu kekhawatiran jikalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-sia. Kenapa demikian? Karena telah diketahui bersama tolak ukur sejahtera tidak sejahteranya seseorang, makmur tidak makmurnya seseorang dilihat dari keadaan ekonominya. Apabila ekonominya baik, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan mudah untuk didapatkan. Akan tetapi jikalau ekonominya buruk, secara pasti apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit terpenuhi. Hadirin rahimakumullah, dalam dunia ekonomi kita mengenal ada 3 buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap kewirausahawan berhak mengelola serta mengurus sistem perekonomian mereka. Sistem inilah yang telah membuat jarak yang sangat jauh antara yang kaya dengan yang miskin, dan juga mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Trisel and Furfur. Ketiga, sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ini yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan, dengan artian bahwa setiap orang harus saling tolong menolong. Yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Tidak ada jarak di antara mereka, dan mereka merasa bahwa mereka bagaikan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dari penjelasan ini timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana teknis untuk merealisasikan prinsip ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, firman Allah pada ayat ini dengan tegas dan jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa pemberdayaan ekonomi diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Islam menolak keras sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan ekonomi yang diorientasikan hanya kepentingan pribadi. Karena jika kita melihat persentase angka kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik, yaitu persentase penduduk miskin pada Maret 2020 naik menjadi 9,78%. Sebuah pertanyaan yang besar yang ada pada pikiran kita semua. Mengapa umat Islam lebih banyak tenggelam dalam kemiskinan? Menurut Kiai Haji Zarkasi, pertama, banyak di antara kita yang hanya berorientasi pada kesejahteraan saja. Mereka memiliki pemahaman yang sempit terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya ji'ifah, dunia adalah bangkai yang menjijikkan, dan ad-dunya sijnul mu'minin, dunia adalah penjara bagi umat Islam. Pemahaman ruang sempit terhadap kedua hadis ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan duniawi ditinggalkan, dan Islam pada akhirnya identik dengan masalah kemiskinan. Kedua, kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi
mayoritas umat Islam masih berpikir dengan corak agraris dan kolot. Padahal saat ini dunia bisnis membutuhkan orang-orang yang siap berkompetensi dan lainnya. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, bagaimana konsep Islam dalam perekonomian? Mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Jum'ah ayat 9 sampai 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya sholati min yaumil jumu'ah fas'au Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bahwa halalnya perniagaan, transaksi jual beli jika terjadi saling meridhoi antara keduanya. Sebaliknya, Islam sangat mengharamkan adanya penipuan dan pemalsuan barang. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi Islam, dan ayat ini pula merupakan himbauan kepada kita semua agar tidak mencari keuntungan dengan menghisap darah orang lain, yakni riba. Berdasarkan prinsip ini dapat dipahami bahwa sistem ekonomi Islam adalah ekonomi muawwalah yang terdapat di dalamnya sistem ekonomi mudharrabah, murabbahah, musyarakah, dan di negara kita alhamdulillah setidaknya telah melaksanakan prinsip ini, seperti adanya bank-bank syariah. Untuk menopang prinsip ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi, wa man kana lahu ilman falyatasaddaq biilmi." Siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Siapa yang memiliki kekuasaan, maka bersedekahlah dengan kekuasaan. Siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Dengan demikian, pada akhirnya
kami mengajak kepada seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian Islam dengan cara memberdayakan ekonomi umat secara tidak langsung. Segala kebodohan, keterbelakangan dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Demikian, mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kemudahan dalam aktivitas. Amin ya